Juga hari Jumat Allah jadikan ada waktu mustajab doa. Rasulullah SAW bersabda, waktu mustajab itu adalah, dia kalau pergi Jumat, pahalanya di awal waktu seperti orang bersedekah dengan seekor unta. Perhatikan itu semua Allah simpulkan di dalam surah Yasin ayat 12. Ya. Allah mengatakan, ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami pasti akan menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ada sesuatu yang manfaat. Jadi jangan tersibukkan dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini penting sekali ya. Tapi intinya sebenarnya adalah bagaimana kita memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Dan jangan anggap remeh sebuah zikir karena itu adalah ibadah yang sangat besar. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Jadi kalau kita meninggal, kemudian ada yang memuji, oh si fulan baik ya, maka itu termasuk husnul khatimah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah satu waktu mereka melewati jenazah yang sedang diusung, dipikul, ya. Lalu orang-orang pada berkata, kebaikan orang ini baik. Kata Nabi SAW, wajabat, telah wajib baginya surga. Karena orang-orang pada puji, oh ini orang baik nih, orang baik gitu, orang puji. Jadi Anda sudah tahu sekarang kalau detik ini Bapak Ibu sekalian, Anda bayangkan di masjid ini, di tempat ini, Anda bayangkan kalau Anda meninggal, kira-kira orang sekitar Anda menilai Anda baik atau buruk? Kalau mereka merasa, oh si fulan baik, lisannya bagus, tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah gibah, nggak pernah fitnah, tangannya selalu santun, nggak pernah nyakitin orang, malah suka bersedekah, ya, selalu tutup aurat, selalu peduli dengan ibadahnya, selesai. Itu termasuk bayangan, ini disebutkan oleh Nabi SAW. Ada jenazah lewat diusung di hadapan beliau, beberapa sahabat bilang, oh jenazah ini orang baik. Kata Nabi SAW, wajabat, orang ini dengan pujian kalian, dia masuk surga. Tapi yang puji orang-orang saleh, bukan semuanya orang. Kemudian, lewat lagi jenazah yang lain, beberapa, kebetulan bersamaan gitu, setelah jenazah pertama, jenazah yang kedua lewat, kata beberapa sahabat, ada yang menyebutkan orang ini tidak baik. Disebutkanlah keburukan-keburukannya. Maka kata Nabi SAW, wajabat, sungguh dia juga telah mendapatkan itu. Saya ini bisa masuk neraka, ya. Karena memang orang tahunya itu amal buruknya. Ini berarti menandakan teman-teman sekalian butuhnya kita dengan komunitas kita. Ya, komunitas itu penting. Umar lalu mengatakan, apakah yang wajib itu, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, yang kalian puji kebaikannya, maka wajib baginya surga. Dan yang kalian sebutkan kejelekannya, maka wajib baginya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dalam riwayat dan Umar bin Khattab pernah di masa Nabi SAW sudah meninggal, ada lewat jenazah, ada orang-orang puji, lalu kata Umar, wajabat, orang ini masuk surga. Lalu kemudian sebagian orang lewat lagi ada jenazah buruk, maksudnya orang yang tidak baik, lalu ada orang mengatakan, ini orang buruk. Lalu kata Umar, juga sama, wajib baginya neraka gitu ya. Maka orang bertanya, apa yang anda maksudkan wahai Amir Mu'minin? Kata Umar, saya hanya mendengarkan dan menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Ya, muslim manapun yang diberikan kesaksian kebaikan oleh 4 orang saja, maka wajib baginya surga. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi mengatakan, ya, bahwasanya yang dimaksud adalah pujian dari ahlu fadl, pujian dari orang-orang saleh. Pujian dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semua orang. Karena bisa saja orang ahli maksiat, dia meninggal, teman-temannya merasa kehilangan, nangis-nangis, sebutin dia dulu baik nih kena traktir kita minum bir. Loh misal, ini dulu baik nih karena biasa traktir kita di karaoke ini, itu bisa saja, kan gitu. Dia sebut, dianggap itu kebaikan, padahal itu kan keburukan, ya. Jadi baik buruk itu yang dipandang baik buruk oleh Allah dan Rasulnya, bukan sembarangan, ya, bukan asal-asalan gitu ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan, dan memasukkan 2 riwayat tadi yang saya bacakan itu, hadits Anas dan juga ya kasus Umar bin Khattab yang disampaikan oleh Al-Aswad, Abul Aswad ya, tentang kejadian jenazah tadi. Imam Nawawi memasukkan 2 hadits ini dalam bab pujian orang-orang kepada orang yang meninggal dunia dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau. Lalu Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang ahlu fadl, orang-orang yang terpuji ibadahnya ya, dari kalangan orang-orang saleh. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan difahami tentang masalah ini ya. Dan ada perkataan menarik dari Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam di jilid 1 halaman 169 sampai 170. Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullah berkata, sungguhnya su'ul khatimah ya, mati dalam kondisi jelek
tidak mungkin menimpa orang-orang secara zahir batin ya yang baik agamanya. Tidak pernah didengar dan diketahui orang seperti itu akhir hidupnya jelek. Alhamdulillah kata beliau. Akhir hidup yang jelek itu hanya bagi orang yang rusak dalam akidahnya, terus-menerus melakukan dosa besar dan menganggap remeh dosa. Begitu pula su'ul khatimah bisa terjadi pada orang yang asalnya berada di atas sunnah Nabi SAW, lantas keadaannya melenceng jauh dari jalan tersebut. Sudah pernah faham kebenaran lalu melenceng keluar, lalu bermaksiat kepada Allah SWT. Apakah dia murtad atau misalnya dia meninggalkan ketaatan kepada Allah lalu melebur dengan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu orang butuh istiqamah sampai wafat ya. Tidak boleh kita berhenti dalam ketaatan sampai roh kita dicabut oleh Allah SWT. Kata beliau, inilah amalan yang menyebabkan akhir hidup seseorang itu jelek. Kita berlindung kepada Allah dari demikian. Ada seorang ulama tabi'in bernama Mujahid ya. Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau jilid 1 halaman 38. Beliau mengatakan barang siapa mati maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majlis atau yang setipe dengannya. Ya. Kalau orang mau meninggal dunia nanti akan datang teman-teman yang biasa dia bersamanya gitu ya. Jika ia biasa duduk di majlis yang selalu menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, maksiat, ya, maka itulah yang akan menjadi temannya di kala sakaratil maut. Allah buat datanglah teman-teman buruk itu menemani dia. Ya, adik kandung saya pernah cerita, dia bilang ada temannya pada saat mau meninggal, teman-temannya yang sama dia datang, kemudian memberikan minuman keras, lalu menuang di kepalanya. Karena dia minta untuk dituangkan itu. Pada saat mau meninggal, subhanallah. Ya. Datang teman-teman buruknya, dan sama-sama, sudah mau meninggal masih ada khamr. Karena dia terbiasa dengan itu. Sebaliknya, kata ya, Imam Qurtubi yang menukil perkataan Mujahid, sebaliknya, jika ia dalam kehidupannya selalu duduk bersama orang-orang yang baik, selalu mengingat Allah, ya, beribadah kepada Allah SWT, ya, maka itulah akan menjadi temannya yang menemani dia pada saat sakaratil maut. Jadi memang ini butuhnya seseorang berada di komunitas yang baik. Ya. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, sungguhnya dosa, maksiat dan syahwat adalah sebab yang dapat menggelincirkan manusia saat kematiannya. Ditambah lagi dengan godaan-godaan syaitan. Jika maksiat dan godaan syaitan terkumpul, ditambah lagi dengan lemahnya iman, maka sungguh amat mudah berada dalam su'ul khatimah atau kematian yang buruk. Contoh-contoh orang su'ul khatimah itu misalnya akidahnya rusak, ya, tidak mau bertauhid kepada Allah, selalu berbuat kesyirikan, tidak peduli dengan ajaran-ajaran dan kemurnian agama, sehingga sembarangan, sembrono saja semaunya sendiri. Ya. Kemudian terus-menerus membuka pintu-pintu syaitan dalam maksiat, setiap bisikan selalu diiyakan. Kemudian memiliki teman-teman yang buruk dalam pergaulan, semua ini termasuk ya menjadi penyebab masalah itu. Sekarang kita masuk ke bahasan kita tentang masalah salah satu mati yang baik adalah mati di hari Jumat. Mati di hari Jumat ya. Dan ini sudah kita singgung tadi ya. Walaupun sebenarnya banyak sekali di bahasan-bahasan kita sebelumnya tentang orang yang mati husnul khatimah ya. Cukup banyak, di antaranya kemarin kita sempat bahas tentang masalah orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga, hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh para ulama. Ini pernah kita bahas di salah satu poin kita ya. Tentu orang yang memahami kalimat ini dan juga hidup dan mati di atas kalimat ini, betul-betul tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, hidupnya cuma taat kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian juga termasuk husnul khatimah, orang yang meninggal kemudian dalam di keningnya ada keringat, begitu disebutkan dalam hadis ya. Diriwayatkan Tirmidzi kata Nabi SAW, mautul mu'mini bi irqil jabin ya. Bahwasanya wafatnya seorang muslim atau mukmin itu dengan adanya keringat di keningnya ya. Dalam riwayat dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah beliau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghabiskan sisa-sisa dosanya ya. Sementara orang-orang kafir justru meninggalnya mudah karena Allah ingin menghabiskan kebaikan-kebaikannya. Jadi kayak misalnya ada orang kafir nih, dia bakti sama orang tuanya, dia bantu tetangganya misalnya, itu kebaikan dalam syariat Allah, tapi tidak dicatat pahala. Allah balas di dunia, termasuk matinya dimudahkan. Begitu juga orang yang ya, meninggal syahid, kita sudah jelaskan pada bab sebelumnya ya, bagaimana orang yang meninggal mati syahid, dan banyak sekali orang yang mati syahid, diantaranya orang yang kena wabah, taun, orang yang mati karena kena penyakit perut, semua penyakit perut apapun itu, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, ya, dan orang yang mati di medan perang,
Itu hadis Bukhari Muslim. Begitu juga hadis Nabi SAW, orang yang terbunuh di jalan Allah, perang, kemudian orang yang kena wabah, orang yang mati kena penyakit di perutnya, dan orang yang mati sedang berada di jalan Allah walaupun tidak berperang. Insya Allah termasuk orang sedang menuntut ilmu misalnya, semua itu juga dianggap mati syahid. Dan dalam hadis lain kata Nabi SAW, orang-orang yang mati syahid yang selain terbunuh di jalan Allah itu ada 7. Selain orang mati di medan perang, yaitu korban wabah, kena penyakit kayak kita kemarin corona, ya. Kemudian itu syahid kata Nabi SAW, orang yang mati tenggelam, ya, pada saat dia sedang safar dan dalam keadaan ketaatan. Kalau maksiat tidak masuk ini, ya. Kita lagi di atas kapal, lagi safar, kemudian memang ketaatan di atasnya, terus tenggelam maka mati syahid. Yang punya luka pada lambungnya, kemudian mati, itu mati syahid, ya. Kemudian mati karena semua penyakit perut, dianggap syahid, itu yang keempat. Yang kelima korban kebakaran, itu adalah syahid. Dan mati tertimpa reruntuhan adalah syahid. Dan seorang wanita yang meninggal pada saat dia melahirkan ataupun dalam kondisi nifas atau bayi masih di perutnya, dua-dua masuk dalamnya, itu juga dianggap syahid, ya. Dan cukup banyak tentunya jenis-jenis orang yang mati baik, dan penting intinya sebenarnya kita berusaha untuk menjadi mati yang baik. Nah, bahasan kita Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan mati di malam Jumat dan hari Jumat ini. Pertanyaan sederhana, kenapa hari Jumat? Ada apa dengan hari Jumat ini? Hari ini Bapak Ibu sekalian memang Allah khususkan dia, punya keutamaan yang sangat besar. Di antaranya ya banyak sekali hadis, dan tentu sebelum kita bacakan hadisnya, Allah punya hak ya memilih apapun yang Allah inginkan. Seperti Allah pilih dari kalangan malaikat Jibril, Mikail, Israfil jadi pemimpin malaikat. Allah pilih dari sekian miliar manusia, itu hanya dipilih sekitar 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Di antara tempat Allah memilih misalnya Mekah, Madinah dan wilayah Masjid Aqsa Palestina adalah tempat lebih mulia dibandingkan tempat lain sehingga sholat di sana dilipat gandakan misalnya. Kemudian bulan Allah pilih bulan Ramadan misalnya lebih baik daripada bulan-bulan lain, bulan Zulhijjah juga misalnya dari bulan-bulan yang lain. Nah, begitu juga dengan hari. Allah SWT memilih hari Jumat secara khususnya punya keutamaan. Di antaranya coba renungi ini ya, cukup banyak hadisnya. Tapi di antaranya hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Ketahuilah, hari yang paling baik di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itulah Allah ciptakan Adam. Ayah kita semua diciptakan di hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat juga Allah masukkan Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga untuk ke bumi dan ditugaskan. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Ya, jadi memang Allah pilih khusus hari ini nih, hari mulia sekali. Ya, hari diciptakan Adam alaihissalam, hari dimasukkan ke dalam surga, hari dikeluarkan dari surga, dan juga tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Ini hadis yang sangat mulia sekali, Bapak Ibu sekalian, yang menyebutkan tentang hari Jumat, dan ini disebutkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, di mana Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan Jumat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Hudzaifah radhiyallahu anhu, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Allah menutupi hari Jumat untuk umat-umat sebelum kita. Allah menutupi hari Jumat dari umat-umat sebelum kita. Mereka tidak tahu keutamaan Jumat. Fakana lil yahudi yaumus sabt. Maka orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Wa kana lin nasara yaumal ahad. Dan orang-orang Nasara memilih hari Ahad. Faja'allahu bina fahadana Allahu liyaumil jum'ah. Lalu Allah mendatangkan kita dan Allah pilihkan Jumat buat kita. Ya. Dalam riwayat yang lain, manusia hanya mengikuti kita dalam mendapatkan hari Jumat itu. Dan hari Jumat itu hari mulia, hari raya kita. Ya, hari raya umat Islam ada 3. Idul Adha, Idul Fitri, dan juga hari Jumat. Makanya hari Jumat itu ada sholat Jumat. Kalau kita walaupun diwajibkan laki-laki dan sunnah bagi perempuan, tapi dianjurkan mandi Jumat, bahkan pendapat yang paling kuat adalah diwajibkan, kemudian dianjurkan untuk, kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi sebersih-bersihnya, kemudian dia memakai baju terbaiknya, dia pakai wangi-wangian terbaiknya di rumah, kemudian dia pergi ke masjid, kemudian dia
tidak lewati pundak orang-orang dan dia mendengarkan, dia sholat yang disunnah, yang diperintahkan sholat tahiyat masjid, kemudian dia dengarkan khatib lalu dia sholat, kecuali diampuni dosanya seminggu ke depan, ya, ditambah 3 hari lagi, jadi 10 hari pengampunan dosa. Ada gabungan antara memuliakan hari ini dengan ibadahnya, gitu kan? Karena mulianya. Juga hari Jumat Allah jadikan ada waktu mustajab doa. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan atau disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa ata'u iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Di hari Jumat itu adalah waktu tidak ada seorang muslim pun yang salat kemudian mereka atau dia berdoa kepada Allah kecuali pasti Allah akan ijabah, Allah akan kasih penerimaan doa di hari Jumat, dan itu waktunya sangat sedikit. Ada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ya dia mulai khatib duduk di atas mimbar atau naik di atas mimbar sampai ya selesai pelaksanaan Jumat, sebagaimana dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu dan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mereka berdua mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya berkata, coba perdengarkan kepadaku, ya, kata Abu Musa al-Asy'ari, ya, Abdullah bin Umar berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, coba perdengarkan kepadaku, ya. Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Abdullah bin Umar, coba perdengarkan kepadaku hadis apa yang telah ayahmu dengarkan langsung dari Nabi SAW berhubungan dengan masalah waktu mustajab di hari Jumat. Qala, ya, dia mengatakan sami'tu, qala ayahku berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salah. Maka kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, waktu mustajab itu adalah pada saat khatib duduk, ya, di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat. Makanya semua khatib berdoa di waktu itu. Ibu-ibu pun lagi di rumah bisa sambil merenungi masalah, jangan sibuk dengan yang lain, ya. Apalagi kalau dekat rumah ada masjid bisa didengarin khutbahnya, tidak apa-apa sambil didengarin, gitu, ya. Kalau di Indonesia tentu belum menjadi sebuah hal yang dikenal, ya. Kalau wanita boleh hadir Jumat, tapi kalau bapak ibu yang pernah umroh atau haji, pasti lihat Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi itu tetap dibuka tempat untuk perempuan, karena sebenarnya boleh saja sholat, ya, boleh saja sholat Jumat, tapi hukumnya sunnah, bukan seperti laki-laki, gitu, ya. Kalau laki-laki memang hukumnya dia lebih cenderung kepada wajib. Kemudian pendapat kedua ada yang mengatakan dia selepas asar sampai terbenam matahari. Maka dua-dua ini waktu jangan disia-siakan. Beranjak daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yaumul jum'ati 12 sa'ah la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullah syai'an illa ata'u iyyahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Hari Jumat ada 12 jam. Jadi bisa maksudnya dari mulai subuh sampai terbenam matahari, ya. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka kejarlah baik-baik. Jangan sia-siakan, terutama selepas asar sampai terbenam matahari. Ya, itu waktu mustajab. Makanya sebagian salaf mengatakan bahwasanya itu dinukil kepada mereka kalau sudah tiba waktu asar, habis sholat asar hari Jumat, mereka sudah tidak bicara sama siapapun, langsung mengangkat tangan ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah waktu mustajab, ya. Ini luar biasa, berarti menandakan memang hari ini punya keutamaan tersendiri, ya. Ini keutamaan tersendiri. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan juga, Jumat, ya, itu kalau orang sholat dan segala macam dengan baju bersih, dengan hadir dengan khutbah itu diampuni dosanya 10 hari. Dan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dari hadis yang masyhur sekali, hadis yang sahih, as-salawatul khams, riwayat Bukhari Muslim, yang sholat 5 waktu. Al-wal jum'atu ila al-jum'ah, Jumat ke Jumat sesudahnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan sesudahnya, mukaffiratun ma bainahunna idza syuribatil kabair, akan menjadi pembersihan dosa di antara keduanya, ya, selama seseorang menjauhi dosa besar, ya. Jadi ini keutamaan yang sangat luar biasa, gitu. Dan saking besarnya keutamaan, kalaupun ada bapak ibu misalnya suaminya, tolong dimotivasi anak laki-lakinya, saudaranya hadir Jumat supaya memperhatikan hadis-hadis ini, ya. Kayak mandi bersih, kemudian pakai baju terbaik, pakai wangi-wangiannya, dan usahakan datang lebih cepat. Bagi orang yang sudah berumah tangga, itu termasuk dianjurkan di hari Jumat itu, kata sebagian ulama, adalah berhubungan biologis kalau dia suami istri, lalu nanti sang suami itu menggabungkan niat dalam mandinya, dalam hatinya, niat Jumat, mandi Jumat dan niat mandi junub.
Karena Nabi SAW mengatakan man iktasala yaumal jum'ati ghuslal janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub. Maksudnya mandi itu Jumat tapi sama niat untuk mandi junub. Tsumma raha fa ka'annama qarraba badana. Kemudian dia pergi di awal waktu, ya. Di sini pendapat yang kuat adalah mengatakan tidak ditentukan kapan waktunya, ada yang mengatakan mulai habis subuh sampai Jumat, tapi ada juga mengatakan adalah beberapa saat sebelum khatib di atas mimbar. Tapi dia lakukan ini, dia mandi bersih, apalagi dia menggabungkan dengan mandi junubnya, atau dia kalau tidak punya pasangan, dia niatkan mandi junub dengan tata cara mandi junub yang membasuh telapak tangan, membasuh kemaluan, wudhu seperti wudhu sholat, mengambil air lalu menyentuh bagian kanan sisi kulit kepalanya, kemudian siram sisi kanan dulu lalu menyiram seluruh tubuhnya, dia pakai sampo sabun kalau masa kita yang terbaik gitu ya. Maka semua itu insya Allah masuk mudah-mudahan di dalamnya. Maka dia kalau pergi Jumat, pahalanya di awal waktu seperti orang bersedekah dengan seekor unta. Wa man rafis sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Siapa yang datang di waktu kedua, pahalanya sama dengan bersedekah dengan seekor sapi. Wa man rafis sa'ati tsalitsah, dan siapa yang datang di waktu yang ketiga, fa ka'annama qarraba qabshan aqran. Dan siapa yang datang di waktu tiga seperti bersedekah dengan seekor domba jantan bertanduk. Wa man ra'a fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajaja. Siapa yang datang di waktu yang keempat seperti orang sedekah dengan seekor ayam. Wa man ra'a fi sa'atil khamisah, siapa yang datang di waktu yang kelima fa ka'annama qarraba baydah, seperti bersedekah dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaika yastami'una dzikr. Kalau khatib atau imam sudah keluar, ya sudah naik di atas mimbar, maka secara otomatis sudah tidak ya dicatat lagi, sudah tinggal ya malaikat tutup buku dan mendengarkan khutbah yang disampaikan, Jadi masih banyak keutamaan yang lain ya. Di antaranya adalah ada hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhir rahimahullah, hadis cukup panjang tapi saya langsung terjemahkan saja. Hari Jumat akan ditangkan hari kiamat seperti cermin yang sangat terang dan bercahaya. Dan semua orang terkagum-kagum melihatnya. Orang-orang yang memuliakannya hari Jumat itu akan datang bersama-sama dengan Jumat seperti menggiringnya seorang pengantin. Ya, memang itu hari Jumat hari yang sangat mulia. Ya, begitu juga kata Nabi SAW, banyak hadis ya. Hari Jumat adalah hari yang terbaik buat kalian, maka perbanyaklah salawat kepadaku. Kita anjurkan salawat pada saat itu. Belum lagi anjuran untuk membaca surah Al-Kahfi. Banyak sekali amal-amal yang dikerjakan di hari Jumat itu. Dan ini semuanya kalau seseorang berusaha menggabungkan amal-amal soleh dan termotivasi mengerjakannya, bukan mustahil. Kalau dia meninggal hari itu dia husnul khatimah. Ya, karena dia melakukan amal-amal soleh. Sudah kita singgung tadi di awal ya. Tidak berlaku bagi orang yang justru malas-malesan. Apalagi kalau dalam berbuat maksiat, maka tidak mendapatkan hal tersebut. Jadi ini penting untuk digarisbawahi. Nah, untuk mendapatkan mati tadi, ya, maka kita harus menggabungkan amal-amal soleh ini. Tidak boleh sama sekali luput. Ya, tidak boleh sama sekali luput sehingga kita betul-betul ditutup oleh Allah SWT dengan amal soleh tersebut. Bukan cuma hari Jumatnya, hari-hari sebelumnya. Tapi bagi siapa orang yang sudah terbiasa mengerjakan amal soleh sebelumnya, pasti dia akan termotivasi untuk mengerjakan amal soleh di hari Jumat. Ada satu tabi'in bernama Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Ayahnya Zubair bin Awam, seorang sahabat yang dijamin masuk surga, dari 10 sahabat yang masuk surga. Kata beliau, kalau engkau melihat satu amal soleh dari seseorang, maka pastikan amal soleh itu punya saudara-saudara. Biasanya amal soleh itu teman-teman, dia seperti memanggil amal-amal soleh yang lain. Kita kalau ibu dan bapak sekali hadir majelis begini, nanti akan banyak sekali amal soleh yang termotivasi kita kerjakan. Ya zikir, ya doa, ya majelis ilmu yang sesudahnya, ya kita jadi memperbaiki tobat dari dosa, banyak efeknya. Amal soleh itu punya saudara-saudara. Sekali kita kerjakan, Allah kasih keberkahan dan kita jadi mau kerjakan banyak amal soleh. Sebagaimana dosa juga punya, kata beliau, kalau kalian lihat satu amal soleh dari seseorang, pastikan orang itu baik karena amal soleh itu punya saudara-saudara. Walaupun ada orang menilai dia buruk. Dan pastikan kalau seseorang itu sedang berbuat dosa, maka pastikan dosa itu punya saudara-saudara. Walaupun dia dianggap baik di mata manusia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, selamatkan diri kita sebelum terlambat. Tidak mungkin kita mendapatkan husnul khatimah tanpa punya persiapan sebelumnya. Sebagaimana tidak mungkin orang lulus ujian tanpa dia belajar. Ya, terjun bebas tidak mungkin. Nah, selamatkan diri kita masing-masing Bapak Ibu sekalian sebelum terlambat, karena tidak ada orang yang bisa ya menentukan di waktu itu langsung. Misalnya saya mau husnul khatimah aja sekarang pada saat mau meninggal, misalnya, tidak bisa seperti itu ya. Semua tempat ibadah dan ibadah yang Bapak Ibu kerjakan itu akan tercatat. Masjid ini akan jadi saksi hari kiamat, karpetnya, semuanya, dindingnya ini semua akan jadi saksi hari kiamat ya. Langkah-langkah kaki Bapak Ibu ke masjid ini, ya, majelis ilmu, teman-temannya saling memberikan kesaksian. Bukan mustahil buku, pulpen yang Anda gunakan, handphone yang Anda gunakan, catat, ini semua jadi saksi. Ya,
Sebagaimana juga orang buat dosa akan jadi saksi semua apapun ada di sekitarnya. Itu bodoh orang kalau masuk ke hotel berzina, lalu dia pikir tidak ada yang lihat dia. Padahal oksigen yang dihirup makhluk Allah, air yang dipakai kembali makhluk Allah, ranjang yang dipakai makhluknya Allah. Gimana caranya? Perhatikan itu semua Allah simpulkan di dalam surah Yasin ayat 12. Ya. Allah mengatakan, ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami pasti akan menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Amal baik atau amal dosa? Sama. Semua akan jadi saksi pada hari kiamat. Tapi kalau orang sempat bertobat, alhamdulillah, ya, bersyukur kepada Allah SWT kalau sempat dia bertaubat. Ya, maka tadi di awal pembukaan saya bilang, hari ini hari emas kita. Kalau kita sudah amal soleh yang lalu, sekarang tinggal tambah. Kalau kita masih kurang, kita sempurnakan. Kalau belum pernah, kita kerjakan. Kalau kita punya dosa, segera taubat. Supaya kita selamat. Perbaiki mulai sekarang dan tidak usah berpikir, Bapak Ibu sekalian, oh saya sudah terlambat kali ya. Tidak ada kata-kata terlambat. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, itu Bapak Ibu sekalian masuk Islam, dari mulai masuk Islam sampai beliau wafat itu cuma 6 tahun. Tapi waktu beliau wafat, kata Nabi SAW, Jibril telah datang memberitahukan kepadaku bahwasanya arsy-Nya Allah goncang dengan meninggalnya Sa'ad. 6 tahun masuk Islam, tapi beliau tulus dan serius dalam beramal saleh. Walaupun Bapak Ibu baru hijrah sekarang, baru hijrah sebulan, 1 tahun, gak ada masalah. Yang penting menjadi orang yang baik mulai sekarang. Kita tidak pernah tahu bagaimana Allah menilai amal kita, ya. Makanya saya sering bahasakan bagi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau jadi orang baik, mau hijrah, jangan setengah-setengah. Jadilah laki-laki yang soleh 100%. Jadilah laki-laki perempuan solehah 100%. Jangan dicicil-cicil. Tidak usah peduli dengan perkataan orang. Kamu kok berubah? Karena memang orang hijrah pasti berubah. Berubah penampilannya, berubah tutur katanya, berubah pergaulannya, berubah pendapatannya. Memang berubah semua. Gak mungkin orang yang sudah hijrah pakai jilbab besar, kemudian dia tiba-tiba buka jilbabnya atau tidak ganti lagi jilbabnya. Gak mungkin. Orang pasti sudah ada iman dalam hatinya. Gak mungkin lagi dia kembali kepada pekerjaan yang haram. Gak mungkin lagi dia ini dan itu misalnya. Maka jadilah orang baik 100% sekalian. Dan tidak ada waktu memang. Untuk menundanya apa gunanya gitu. Ya. Lebih baik jadi orang baik sekaligus 100% jadi laki-laki soleh dan perempuan yang salehah. Semoga saya dengan itu Allah bisa memberikan kita husnul khatimah, dan diantaranya orang meninggal di hari Jumat, ya. Dan jangan lupa sebagai penutup juga jadikan sebagai doa kita Bapak Ibu sekalian, minta kepada Allah agar ditutup dengan husnul khatimah, dan terserah Allah. Ya. Kita bila mengatakan tutuplah hidupku dengan mati yang baik ya Allah. Nanti Allah pilihkan matinya seperti apa, terserah Allah. Yang penting kita minta supaya dikasih husnul khatimah. Jadi katanya berarti kita otomatis Allah mudahkan ibadah supaya kita bisa husnul khatimah. Karena enggak mungkin husnul khatimah tanpa ibadah sebelumnya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan baik-baik, ya. Dan juga maksimalkan setiap waktu, jangan ada kosong teman-teman, ya. Ini juga termasuk nasihat penting. Saya mulai dengan diri saya, semoga Allah mudahkan saya mengamalkan, bukan cuma mengucapkan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau lagi jalan aja, misalnya tadi dari parkiran ke masjid ini, jangan diam, zikir aja. Zikir, baca astagfirullah, baca subhanallah, jangan diam. Ibu-ibu lagi masak, berzikir. Ada manfaat apa nih manfaatnya gitu ya. Misalnya dengarin ceramah, ada sesuatu yang manfaat. Jadi jangan tersibukkan dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini penting sekali, ya. Tapi intinya sebenarnya adalah bagaimana kita memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Dan jangan anggap remeh sebuah zikir, karena itu adalah ibadah yang sangat besar. Saya kemarin baru balik, diundang dari Malaysia, baru kemarin tiba, khusus membahas masalah zikrullah saja. Saya merenungi kembali hadis-hadis yang sudah pernah kami belajar, itu luar biasa gitu. Bagaimana Nabi SAW mengatakan siapa yang masih kurang sholat malamnya, siapa yang masih kurang puasanya, siapa yang masih belum ikut berperang, maka dia harus perbanyak saja. Maksudnya seakan-akan sebagai gantinya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Perbanyak, banyak zikir. Jangan berhenti, gitu ya. Saya tutup dengan dinukil oleh murid-murid Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu ulama Saudi yang sangat masyhur, ya, rujukan umat Islam juga di dunia ini. Beliau dinukil oleh muridnya kisah waktu sudah meninggal, tersebar beritanya, gitu ya. Kalau beliau itu sedang menerima telepon, ada orang menanyakan fatwa karena beliau mufti, maka sambil nunggu orang itu lagi bertanya, beliau berzikir. Tak berzikir, baca zikir. Nanti kalau sudah saatnya jawab, baru dia jawab. Jadi saking tidak ada waktu kosong, semuanya diisi dengan amal baik. Dan ingatlah sabda Nabi SAW, sungguh sangat bahagia orang yang menemukan di buku amalnya banyak istighfar. Banyak sekali dia ucapkan. Kita tidak usah lagi hitung jumlahnya, pokoknya kita perbanyak, ya. Abu Hurairah itu dikatakan berzikir, bertasbih kepada Allah sehari sampai 12.000. Pokoknya dia sudah, itu kata-kata 12.000 bisa saja dihitung, bisa saja mungkin karena banyaknya sehingga disebutkan angka itu. Intinya coba kita maksimalkan dengan ibadah, dan ibadah yang paling mudah zikrullah. Ya, tapi dengan cara yang benar tentunya, ya. Dengan zikir-zikir yang benar, jangan sampai kita justru masuk dalam zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, akhirnya buang-buang waktu dan tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bahasan kita Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan masalah mati di hari Jumat.
yang merupakan husnul khatimah. Sekaligus kita sebutkan kenapa hari Jumatnya, karena punya keutamaan ya, walaupun itu sebagian kecil ya. Karena kalau kita ingin bahas Jumat itu cukup panjang bahasannya. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita dan Allah jadikan ilmu yang bisa diamalkan dan juga menjadikan kita orang-orang yang selalu dipanjangkan umurnya di atas ketaatan, kesempurnaan ilmu, amal saleh dan jauh dari dosa-dosa. Dan sebagaimana Allah satukan kita di sini, semoga Allah satukan juga kelak kita di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Ada benar dari Allah, silakan diambil, dan ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.